Kali ini saya mau membagikan resep kue kering kacang. Ini tanpa menggunakan telur, dan menggunakan resep ini dijamin hasil kuenya cantik dan juga tidak melebar. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 250 gram kacang tanah. Ini sudah saya cuci bersih. Kemudian kacang tanahnya ini akan saya sangrai menggunakan api yang paling kecil. Jadi untuk menyangrai kacang ini harus menggunakan api yang kecil ya teman-teman, sambil terus diaduk. Setelah kacangnya sudah matang, kemudian ini bisa kita dinginkan terlebih dahulu, lalu bisa kita buang untuk kulit bagian luarnya. Ini kacangnya sudah bersih, kulitnya sudah saya buang. Selanjutnya ini bisa kita blender. Setelah kacangnya di blender, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini saya blender halus. Kemudian ini kacangnya sudah siap untuk kita gunakan. Kita siapkan wadah yang agak besar, masukkan kacang tanah yang sudah kita haluskan tadi. Lalu bisa kita masukkan 250 gram gula halus. Untuk gula halusnya jangan lupa sebelumnya diayak terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya bisa kita masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Masukkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian ini saya tambahkan secukupnya vanila cair, boleh juga ya pakai vanila bubuk. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Bahan selanjutnya kita siapkan minyak sayur. Jadi minyak sayurnya ini saya siapkan sekitar 300 ml. Jadi minyaknya ini kita tuang bertahap ya teman-teman, karena ini nanti tidak saya masukkan semuanya. Ini bisa kita aduk sampai tercampur merata, bisa juga langsung diuleni menggunakan tangan. Setelah itu untuk minyak sayurnya bisa kita tuang kembali. Nah, ini akan saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman, supaya bisa mengecek tingkat konsistensi dari adonannya. Jika dirasa adonannya masih terlalu keras, bisa ditambahkan lagi secukupnya minyak sayur. Dan ini bisa kita uleni lagi ya. Jadi untuk membuat kue kacang ini, meskipun diuleni menggunakan tangan, kuenya nanti tidak akan melebar. Jika dirasa konsistensi adonannya sudah pas dan ini adonannya sudah bisa dibentuk, untuk minyak sayurnya ini tidak perlu dimasukkan semuanya. Jadi untuk minyak sayurnya tadi saya tuang kisaran 275 ml. Kita siapkan alas kerja, kemudian kita ambil secukupnya adonan. Lalu adonannya ini bisa kita gilas menggunakan rolling pin. Jika lengket, untuk rolling pinnya ini bisa ditaburi tepung terigu. Kita siapkan juga cetakan bentuk hati seperti ini. Untuk bentuk cetakannya bebas ya, boleh disesuaikan dengan yang kalian punya. Jadi cara mencetaknya sangat gampang ya teman-teman. Oh iya, untuk tingkat ketebalannya ini bisa disesuaikan ya. Jadi usahakan tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Setelah itu bisa kita ambil menggunakan scraper seperti ini. Jadi hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Setelah kuenya sudah dicetak, bisa ditata di loyang. Untuk loyangnya tidak saya beri olesan apapun. Untuk olesannya kita siapkan 2 butir kuning telur, tambahkan dengan 1 sendok makan minyak sayur dan juga 1-2 tetes pewarna kuning telur. Semua bahan ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Untuk penggunaan pewarna makanan, jika tidak suka boleh di skip. Pastikan untuk bahan olesannya ini sudah tercampur dengan baik. Langkah berikutnya, ini kuenya tinggal kita olesi. Jadi ini kita olesi tipis-tipis ya teman-teman. Jika mau lebih cepat, boleh menggunakan kuas yang ukurannya lebih besar. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Kuenya ini cukup saya olesi sebanyak 1 kali saja. Jika mau hasilnya lebih cantik, boleh diolesi sebanyak 2 kali.
Setelah sudah diberi olesan kuning telur, kemudian ini saya beri taburan wijen di atasnya. Jadi supaya hasil kuenya lebih cantik dan juga lebih enak. Ini semuanya sudah selesai saya cetak. Selanjutnya ini sudah siap untuk kita panggang. Untuk oven tangkringnya sebelumnya sudah saya panaskan sekitar 15 menit. Kemudian ini bisa kita panggang kuenya 2 loyang sekaligus. Jadi ini kita panggang menggunakan api yang paling kecil selama 35 sampai 40 menitan. Untuk yang menggunakan oven listrik ini tadi juga sudah saya panaskan ya ovennya. Kita panggang dengan suhu 120 derajat Celcius api atas bawah kurang lebih selama 25 sampai 30 menitan atau tergantung oven yang kalian punya. Dengan menggunakan oven saya ini cukup dipanggang 25 menitan sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Untuk yang menggunakan oven tangkring setiap 20 menit sekali bisa kita tukar posisi loyangnya supaya matang merata. Jadi untuk loyang yang di bagian atas kita pindahkan ke bawah ya, supaya hasil matangnya ini lebih sempurna. Nah, setelah sekitar 35 sampai 40 menitan ini kuenya sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Nah, untuk sisa kuenya bisa kita panggang dengan waktu yang sama. Ini kuenya bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin ya sebelum dikemas ke dalam toples. Tampilan kuenya kurang lebih seperti ini. Setelah dipastikan kuenya sudah benar-benar dingin, kemudian kuenya ini bisa kita kemas ke dalam toples. Untuk toplesnya ini saya pakai yang kemasan 250 gram. Satu resep bisa menghasilkan sekitar 5 toples lebih. Jika kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja resepnya. Nah, untuk sisanya ini hampir 1 toples ya teman-teman. Jadi untuk satu resep tadi hasilnya lumayan banyak. Kue kacang ini rasanya sangat enak banget, ngeprul dan rasa kacangnya juga sangat terasa. Kue ini juga bisa awet sampai hampir 2 bulan. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.